الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Alam taro ana ta ora ningali sapa sira. Ai taklam tegese weruh sapa sira yen annallaha sa'dune Allah. Yasjudu iku sujud lahu maring Allah man sapa wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi wasyamsu lan srengenge wal qamaru lan rembulan wan nujumu lan pira-pira lentang wal jibalu lan pira-pira gunung wasyajaru lan wit waddawabu lan pira-pira kegermetan yakhda'u tunduk sapa man fis samawati wal ardi ila akhirih lahu maring Allah bima kelawan apa-apa yuradu kang den karepaken kang den kersakaken apa si ma minhu saking Allah wa katsirun lan pirang-pirang lan utawa katsirun lan akeh minan nasi saking manungsa wa hum utawi katsirun minan nas iku al mukminuna pira-pira mukmin biziyadatin kelawan tambah alal khudu ing atase DP fi sujud sholati ing dalem sujude salat wa katsirun lan wong akeh hakko kang tetep alaihi ngatasi katsir opal azabu azab wa hum utawi katsirun hakko alaihi azab iku al kafiruna pira-pira wong kafir li anahum krana satuhune kafirun lianum karena satuhune kafirin mak iku abau iku mampang sapa se kafirun as-sujuda ing sujud al mutawakkif kang kandhek alal iman ing atase iman wa man lan utawi sapane wong yuhin kang nginaaken sapa Allah ayyushki tegese nyelakaaken sapa si Allahu ahi ing man fama lahu min mukrim mongko ora ana lahu ku tetep kadhe man sapa min mukrim wong kang mulyaaken ay musidin tegese kang bejaaken atau kang nyelametaken atau kang nulungi innallaha satune Allah
iku yaf'alu nglakoni sapa si Allah maing apa-apa yasha'u kang ngersakaken sapa si Allah bayani ma minal ihanati saking ihana saking nginaaken wal ikramilan mulyaaken hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Hadzani utawi iki pepantan loro iku khosmani iku pira-pira wong kang padha para padu karune ail mukminuna tegese utawi pira-pira wong mukmin iku khosmun iku dadi musuh wal kufaru lan utawi pira-pira kufar al khamsatu kang 5 iku khosmun iku musuh kang weneh atau kang liya wa huwa utawi lafat khosmun iku yutlaku den ucapaken apa si khosmun alal wahidi ing atase mufrad ing atase tunggal atau ing atase mufrad wal jam'ati lan kumpulan ikhtasamu kang padha para padu sapa khosmani fi rabbihim ing dalem pangerane khosmani ai fi dini tegese ing dalem agamane Allah falladzina mongko utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa si alladzina iku kutiaten potongaken lahum maring utawa krana alladzina kafaru man apa thiyabun apa pakaian atau pira-pira pakaian minarin saking geni yalbasuna kang padha nganggo sapa si alladzina kafaru ha ing thiyab minnar ha ing thiyaban minnar yakni ngarepaken sapa si Allah uhitot dan liputi bihim kelawan alladzina kafaru opo annaru geni yusobu den soaken yufauki ru'usihim saking dukure pira-pira sirai alladzina kafaru opal hamimu opo banyu umep kang banget panase ailma tegese banyu albali kang tumeka nihayatal hararati ing katoke panas yusharu den ajuraken ayyudha tegese den ajuraken bihi kelawan hamim opo fi butunihim kang tetep ing dalem pira-pira wetenge alladzina kafaru min syuhumin bayane gaji wa ghairiha lan lain syuhum wa taswi lan gosong bihi kelawan hamim opo aljuludu pira-pira kulit walahum lan iku tetep kadue alladzina kafaru utawi maqami'u utawi pira-pira cumeti atau godo atau palu besar min hadidin saking
wasi lidarbi ru'usihim krana mukul pira-pira sirai alladzina kafaru. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah engkau tidak melihat atau ta'lam, apakah engkau tidak tahu annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya apa-apa yang ada di atas langit dan apa-apa yang ada di bumi itu semuanya sujud lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wasyamsu matahari, wal qamaru rembulan, wal nujum bintang gemintang, wal jibalu gunung-gunung yang ada, wasyajaru bahkan pohon-pohon, wadawabu binatang-binatang yang melata, semuanya yakhda'u lahu bima yuradu minhu, semuanya tunduk dan patuh bersujud kepada Allah serta tunduk patuh bima yuradu minhu, tunduk patuh dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia-manusia yang ada ini semuanya tunduk patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang dari kalangan manusia yang tunduk patuh sujud kepada Allah itu humul mu'minun, mereka orang-orang yang beriman, bizadatin alal khudu' fi sujudis shalah, dengan dibuktikan mereka tambah, semakin bertambah khudu', sujud, tunduk dan patuhnya atau merendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala fi sujudis shalah, di waktu shalat. Tetapi wa katsirun haqqo alaihil azab, ada juga dari kebanyakan orang yang telah ditetapkan kepadanya siksa kepada mereka. Siapa mereka? Wahumul kafirun, orang-orang yang kafir. Kenapa mereka telah ditetapkan untuk diazab, disiksa oleh Allah? Li'annahum abau as-sujuda, karena mereka enggan bahkan tidak mau sujud kepada Allah, padahal sujud itulah bukti keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuhinillahu ay yushkihi, barang siapa dihinakan oleh Allah, ayuskihi, dicelakakan oleh Allah. Jadi orang kalau sudah mau dicelakakan, orang dihinakan oleh Allah, famalahu mim mukrim, maka tidak ada lagi yang bisa menolongnya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dari apa yang Allah hinakan itu, tidak akan ada yang bisa mengangkis serta menolong dari apa yang menjadi kehendak Allah, karena innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah yang mengerjakan apa-apa yang menurut Allah kehendaki. Minal ihanati, apakah oleh Allah mau dihinakan seseorang itu, wal ikram, atau juga mau dimuliakan, itu hanyalah murni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini menggambarkan bahwa semua yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, bahkan dirinci matahari, rembulan, bintang gemintang, gunung-gunung, berikut juga pepohonan,
dan binatang-binatang yang melata semuanya ini tunduk patuh kepada Allah, sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia-manusia semuanya tunduk patuh sujud kepada Allah. Dan ada memang sebagian besar orang yang disiksa oleh Allah, ada orang yang memang ditetapkan untuk diazab oleh Allah. Ada beberapa kelompok besar yang telah ditetapkan untuk diazab oleh Allah karena mereka abau, mereka kafir dan abau as-sujudah. Mereka enggan dan tidak mau setamoh sujud kepada Allah. Lah, kalau orang itu sudah dihinakan, wa mayyuhinillah, kalau Allah sudah menghinakan, atau orang ini akan dihinakan oleh Allah, dijadikan orang yang hina oleh Allah, atau orang ini akan dicelakakan oleh Allah, famalahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya, yang menyelamatkannya, dan tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Karena innallaha yaf'alu ma yasha. Allah lah sesungguhnya yang bisa mengerjakan dan bisa melakukan semua apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadzani khosmani. Kedua kelompok ini saling bertikai, saling bermusuhan, bertengkar, yaitu al-mu'minuna khosmun wal kufaru al-khamsatu khosmun. Kumpulan orang-orang yang beriman itu musuh bagi orang-orang kufar yang 5 sebagai musuh yang lain untuk mereka. Artinya apa? Ada 2 kelompok, yaitu orang mukmin dan satunya orang kufar. Disebutkan dalam kitab ini al-kufarul khamsatu, kelompok orang-orang kafir yang 5, yaitu yang disebut dalam ayat sebelumnya itu. Bagaimana ayatnya itu? Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Ini akan ada 5 yang kafirin. Innalladzina amanu, ini orang-orang yang mukmin. Ini khosmun. Makanya dilanjutkan wa huwa lafadz khosmun yutlaku 'alal wahid wal jamaah. Lafadz khosmun itu bisa diperuntukkan dalam penggunaan mufrad, juga bisa untuk jama'. Maka al-mu'minun khosmun bisa itu. Khosmun bisa berlaku mufrad, juga bisa berlaku jama'. Makanya hadzani khosman. Yang mukmin adalah innalladzina amanu. Innalladzina amanu, ini al-mu'minun khosmun. Berikutnya walladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku. Ini 5 yang termasuk khosmun dari kalangan kufar. Alladzina hadu, orang Yahudi, was-sabiina, dan juga sekte-sekte dari orang-orang Yahudi juga. Ada 2 sudah. Was nasara, orang Nasrani. Wal majusa, orang-orang Majusi. Walladzina asyraku, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah orang-orang kufar, dan inilah yang haq wa katsirun haqqo alaihil azab. Orang-orang inilah, kelompok-kelompok besar inilah yang akan ditetapkan untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka 2 kelompok ini, hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Mereka saling bertikai, bertengkar tentang Tuhan mereka, ai fi dini, tentang agama Allah. Mereka menganggap dirinya yang benar, padahal sudah nyata-nyata melenceng dari ajaran yang benar.
Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang yang kafir itu akan dikenakan nanti pakaian-pakaian dari api neraka yang tentunya akan membakar tubuh mereka. Bahkan tidak cukup itu, wa yusabbu min fawqi ru'usimul hamim. Mereka dituangi air yang mendidih di atas kepalanya. Ya Allah. Mendidihnya api neraka itu luar biasa. Air atau apalagi air timah di api neraka luar biasa dahsyat panasnya. Makanya ada sebuah hadis di dalam kitab Ihya itu dikatakan, inna adnan nas adzaban. Paling rendahnya siksaan nanti kepada manusia di akhirat itu yanta'ilu bina'lain. Hanya disuruh memakai 2 sandal. Tapi sandalnya bukan merek apa? Bukan merek apa? Merek sandal yang terkenal apa sekarang? Hah? Swallow, apa lagi? Apa itu? Hah? Saya tidak tahu sandal apa. Hah? Tidak seperti merek sandal yang di sini, tapi mereknya minan nar. Yanta'ilu bina'laini. Akan disuruh mengenakan 2 sandal, yang sandal ini bukan bikinan siapa, tapi adalah made in nar, made in neraka. Gara-gara mengenakan pakaian sandal itu, mengenakan sandal itu, 2 sandal itu, yaghli dima'uhu, otaknya ini mendidih. Jadi dipakai di kaki, otaknya yang mendidih. Bagaikan kalian apa itu namanya? Memasak air. Yaghli dima'uhu min hararatina alaih, dari panasnya sandal yang terbuat dari api neraka. Apalagi diberi pakaian yang dari api neraka. Sandal aja ini akan mendidih otak mereka. Coba. Luar biasa siksaan Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab Allah. Ya Allah, inilah. Apalagi mereka dituangi. Makanya orang-orang yang kafir macamnya 5 orang itu, 5 kelompok itu. Alladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa walladzina asyraku. Ini nanti akan diberi pakaian, tapi pakaiannya bukan reflex. Bukan pakaian yang merek Almi'ah, bukan. Tapi pakaiannya minan nar. Mereknya neraka. Ya Allah. Tidak cukup itu. Dituangi dari atas kepalanya air yang mendidih. Air neraka yang mendidih. Bahkan yusharu bihi ma fi butunihim, apa yang ada dalam perutnya sehingga hancur, dihancurkan atau diluluh lantakkan apa yang ada di dalam perutnya, min suhumin wa ghairiha. Apakah itu gaji yang ada atau apa yang ada dalam perutnya, semuanya hancur karena mereka dituangi dari atas kepalanya air neraka yang mendidih. Bahkan watashwi bihil julud, gosong kulit-kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid, bahkan mereka diberinya hadiah berupa palu besar untuk dipukulkan kepada kepala-kepala mereka. Palu besar min hadid dari besi-besinya sudah dipanggang, sudah dibakar di dalam api neraka. Lalu dipukulkan kepada kepala-kepala mereka. Hancur lebur, berkeping-keping. Ini azab Allah
yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang alladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal majus walladzina asyraku. Lah, beruntung kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bisa mondok di pondok pesantren. Ini pertanda kita diberi suatu kode dan lampu hijau akan jauh dari nilai-nilai kufur dan insya Allah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasukkan ke surganya. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksaan Allah yang sangat pedih itu, yang seperti saya sampaikan. Kalau yang diceritakan dalam kitab tafsir ini atau dalam Al-Quran ini luar biasa. Pakaiannya dari api neraka. Kemudian dituangkan air api neraka yang mendidih. Kemudian dipukulnya dengan palu besar. Palunya tidak tanggung-tanggung, yaitu dari besi yang telah dibakar dia dalam api neraka. Padahal inna an adna nas adzaban, paling ringannya siksaan di akhirat itu hanya memakai 2 sandal saja sudah mendidih otaknya. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari siksaan api neraka dan kita dimasukkan ke surganya. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا ونوّر قلوبنا وارفع بارك قلوبنا ببركات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد